Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Bedah Kitab Online, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca kitab Akhlaqul Ilbanin jilid yang kedua, karya dari Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Dan sekarang kita sudah memasuki bab baru ya, yaitu judulnya adalah Qisosun Tatbiqiyatun ya, yang ini nomor 9, yang artinya adalah kisah-kisah nyata. Maksudnya kisah-kisah nyata apa? Yang dimaksud di sini, adalah kisah-kisah nyata seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya baik, kita akan langsung membaca ke kitabnya. Nomor 1 ya, nomor 1 yang ini kita baca kitabnya. Karena Sayyiduna Ismail, dulu Kanjeng Nabi Ismail ibnu Sayyidina Ibrahim adalah putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Baron, sangat berbakti Nabi Ismail, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, yakni kepada Nabi Ismail, yakni kepada Nabi Ibrahim dan ibunya. Falamma, maka ketika balago, telah sampai, umruhu, umurnya Nabi Ismail, salasa asyarota sanatan, 13 tahun. Qala, maka berkatalah lahu, kepada Nabi Ismail, siapa abuhu, ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Apa perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail? Ini dituliskan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ya. Ayat surat As-Saffat, kalau tidak salah ini ayat ke 121 ya, mohon dikoreksi kalau salah ayatnya. Ini adalah ayat Al-Quran yang mengisahkan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya bunayya, hai anakku, ini sesungguhnya aku, aku melihat, fil manami, di dalam mimpiku, anni adbahuka, bahwasanya sesungguhnya aku menyembelihmu, fangdur, maka perhatikanlah, madza taro, bagaimana pendapatmu. Ini kata Nabi Ibrahim. Qala, lalu menjawablah Nabi Ismail, ya abati, hai ayahku, if'al, kerjakanlah, matu maru, apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah, satajiduni, maka aku akan mendapati, insyaallahu, bila Allah berkehendak, minas sabirin, termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim lewat mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail dengan tegas menjawab, kerjakanlah wahai ayah perintah Allah itu, maka insya Allah aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ya, ini adalah kisah ketaatan dan kisah berbaktinya Nabi Ismail kepada orang tuanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim saat akan disembelih. Ya, lalu kita lanjutkan teks kitabnya. Pamtasala, maka melaksanakanlah, Sayyiduna Ibrahimu, Kanjeng Nabi Ibrahim, amro rabbihi, kepada perintah Tuhannya, wa aroda, dan hendak Nabi Ibrahim, an yadbaha, untuk menyembelih, ibnahu, putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Wa fi hadihis sa'ati rohibati, dan pada saat-saat yang mengerikan ini ya. Kenapa disebut saat-saat mengerikan? Ya karena Nabi Ismail sebagai manusia yang sempurna akan disembelih. Bagaimana tidak mengerikan ya, seseorang manusia yang berakal sempurna mau disembelih, mau dikurbankan, pasti sangat mengerikan.
Ya, lalu di saat-saat yang mengerikan ini, tadakkaro, teringatlah Sayyiduna Ismaila, Kanjeng Nabi Ismail, ummahu, kepada ibunya. Ya, siapa ibunya Nabi Ismail? Yakni adalah Siti Hajar. Ya, ketika Nabi Ismail akan disembelih, Nabi Ismail tiba-tiba teringat kepada ibunya, yaitu Siti Hajar. Faqala, lalu berkatalah Nabi Ismail li abihi, kepada ayahnya, ya abati, hai ayahku, ahkim, kuatkanlah, ribati, ikatanku ini. Kata Nabi Ismail, katanya, kuatkanlah ikatanku ini saat akan disembelih. Maksudnya agar apa minta dikuatkan ikatannya? Maksudnya adalah hatta la at-toriba, agar supaya saya tidak bisa bergerak-gerak lagi, ya. Jadi disembelih langsung mati. Waksib, dan lepaskanlah, kata Nabi Ismail kepada ayahnya, anni, dariku, siabi, pakaianku. Maksudnya supaya apa? Nabi Ismail minta dilepaskan pakaiannya saat akan disembelih. Maksudnya hatta la yusibaha, supaya agar tidak mengenai kepada bajunya tadi, kepada bajunya Nabi Ismail tadi, syai'un, sesuatu, min dami, dari darahku. Ini permintaan dari Nabi Ismail saat akan disembelih, ya. Meminta kepada ayahnya Nabi Ibrahim agar dilepaskan bajunya agar darahnya tidak mengenainya. Ya, kenapa? Ya, fatarohu, karena kalau sampai melihat Ummi, ibunya Nabi Ismail, kepada pakaiannya Nabi Ismail, ya, yang bersimbah darah karena habis disembelih, maka ibunya wayastada, akan sangat bersedih, ya. Wayastada, akan sangat bersedih, hujnuha, maksudnya akan sangat bertambah kesedihan ibunya melihat putra solehnya disembelih, ya. Ya, baik, mungkin sampai di sini dulu pembacaan kitabnya. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang lain, ya. Kalau masih penasaran dengan kisahnya, kita akan dilanjutkan di part berikutnya dan nanti disimak, ya. Ini kisah Nabi Ismail yang akan dikorbankan belum selesai, ya. Kita cukupkan dulu sampai sini, ya. Saya tutup. Allahumma zidna ilman nafi'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.